Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, di video ini kita akan belajar tentang identifikasi potensi konflik sosial dalam kelompok masyarakat. Coba anak-anak bayangkan, kalian lagi mengerjakan tugas dan menyampaikan pendapat nih. Tapi tiba-tiba ada yang merasa pendapatnya itu tidak dihargai. Pasti suasana itu menjadi tegang. Ada yang diam, ada yang kesal, bahkan sampai ada yang tidak mau melanjutkan tugas kelompok tersebut. Menurut anak-anak, apakah itu hal biasa atau sudah menjadi sebuah konflik? Hal sekecil itu saja sudah menjadi konflik, apalagi dalam kelompok masyarakat yang hidupnya beragam suku, budaya, maupun latar belakang. Yuk kita dengar dan belajar lebih mendalam tentang konflik sosial. Apa sih yang dimaksud dengan konflik sosial? Konflik sosial adalah proses interaksi antara individu atau kelompok yang ditandai dengan adanya pertentangan kepentingan, nilai, norma, ataupun tujuan. Konflik merupakan bagian dari kehidupan sosial yang tidak dapat dihindari, karena setiap individu memiliki latar belakang dan kepentingan yang berbeda. Yang berikutnya, potensi konflik sosial dalam kelompok masyarakat. Potensi konflik sosial adalah kondisi atau situasi yang memungkinkan terjadinya konflik. Dalam kelompok masyarakat yang majemuk, potensi konflik cenderung lebih besar karena adanya keberagaman latar belakang individu. Ada beberapa faktor penyebab konflik sosial, antara lain yang pertama, perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman identitas seringkali menjadi sumber konflik apabila tidak disertai sikap toleransi. Misalnya, perbedaan keyakinan dapat memicu kesalahpahaman jika tidak saling menghargai. Yang kedua, perbedaan kepentingan atau tujuan. Setiap individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan pertentangan. Hal ini sering terjadi dalam organisasi ataupun masyarakat. Yang ketiga, kurangnya komunikasi atau kesalahpahaman. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan salah persepsi yang berujung pada konflik. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan dalam distribusi sumber daya dapat memicu kecemburuan sosial dan konflik. Yang kelima, sikap tidak toleran terhadap perbedaan. Kurangnya penghargaan terhadap perbedaan dapat memperbesar potensi konflik. Konflik sosial dapat melibatkan berbagai pihak, antara lain yang pertama individu dengan individu, yang kedua individu dengan kelompok, dan yang ketiga kelompok dengan kelompok. Adapun dampak dari konflik sosial itu sendiri, ada dua dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif yaitu terjadinya perpecahan masalah, kerugian materi dan non-materi, serta menurunnya rasa persatuan dan kepercayaan sosial. Yang kedua, dampak positif, yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi, mendorong munculnya inovasi dan solusi baru, serta memperkuat solidaritas kelompok. Yang berikutnya, analisis potensi konflik. Analisis konflik merupakan kemampuan untuk memahami secara mendalam suatu permasalahan konflik dengan mengidentifikasi unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Dalam menganalisis konflik sosial, terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah utama. Yang kedua, menentukan penyebab konflik. Yang ketiga, mengidentifikasi pihak yang terlibat. Dan yang terakhir, menganalisis dampak yang ditimbulkan. Oke, yang berikutnya adalah solusi penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik bertujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat menjadi harmonis. Beberapa cara penyelesaian konflik sosial antara lain. Yang pertama, musyawarah untuk mencapai mufakat. Cara ini merupakan nilai khas masyarakat Indonesia yang mengedepankan kesepakatan bersama. Yang kedua, mediasi, yaitu melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan konflik itu. Yang ketiga, toleransi dan saling menghargai, yaitu menghormati perbedaan merupakan kunci utama dalam penyelesaian konflik. Dan yang terakhir, komunikasi yang baik dan terbuka, serta mengutamakan kepentingan bersama. Oke, setelah Ibu membahas apa itu konflik sosial, potensi konflik sosial, penyebab, dampak, serta cara penyelesaiannya, selanjutnya Ibu akan membahas tentang penerapan nilai Bhinneka Tunggal Ika.
Nilai Bhinneka Tunggal Ika merupakan dasar dalam menjaga harmoni dan keberagaman. Nilai ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap yang pertama menghargai pendapat orang lain, yang kedua tidak memaksa kehendak, yang ketiga bekerja sama dalam kelompok yang beragam, serta menunjukkan toleransi dalam perbedaan. Oke, sekian materi identifikasi potensi konflik sosial dalam kelompok masyarakat. Setelah mendengarkan dan mempelajari bersama tentang identifikasi potensi konflik sosial, harapannya jika anak-anak mengalami masalah atau konflik, anak-anak bisa mencari cara penyelesaiannya. Oke, sekian dari Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.